Shalom dalam kasih Kristus bagi Bapak, Ibu, Saudara. Senang dapat menjumpai Saudara dalam acara Sapaan Gembala GKI, renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh calon pendeta Emeritus Gereja Kristen Indonesia. Saya, Cynthia Juliana, saat ini sedang menjalani proses kependetaan di GKI Gatot Subroto, Purwokerto. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama merenungi sebuah perenungan hidup tidak selalu mudah. Sebelum itu, mari kita bersama-sama memohon penyertaan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ketika pada saat ini kasih dan juga penyertaan-Mu selalu melingkupi kami, terkhususnya saat ini ketika kami bersama-sama akan kembali disapa oleh firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang menolong kehidupan kami, sehingga seluruh apapun yang kami kerjakan, kami karyakan sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, yang menjadi perenungan kita pada saat ini adalah 2 Korintus 4 ayat ke-8 sampai dengan ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, biasanya ketika kita hendak melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, maka kita biasanya akan mencari cara paling sederhana, seringkes mungkin, semudah mungkin untuk menyelesaikan apa yang hendak kita kerjakan. Begitupun misalnya ketika kita hendak pergi ke suatu tempat, maka kita akan mengarahkan rute perjalanan kita melalui jalan yang paling cepat, kalau bisa sepi tanpa hambatan. Nah, situasi ini sering kita alami di dalam keseharian kita. Istilah yang sering diucapkan atau diungkapkan adalah, kalau ada yang mudah, kenapa harus yang ribet? Gitu ya. Kalau anak-anak muda zaman sekarang mengatakannya begitu, kalau bisa dia aja yang ribet, kenapa harus saya gitu yang ribet? Nah, siapa sih yang mau hidupnya berada di dalam kerumitan, berada di dalam situasi yang tidak menyukakan hati? Nah, menariknya, apa yang menjadi pergumulan kita bersama menjadi menarik ketika saya bertemu dengan rekan-rekan pemuda. Saya berkesempatan dengan melakukan perjalanan dengan teman-teman pemuda-pemudi, dan ada sebuah celotehan sederhana yang membuat saya cukup tergelitik, namun kembali merenungi makna dari sebuah perjalanan. Ketika pada waktu itu saya melihat ada begitu banyak peralatan dan barang bawaan yang dibawa untuk sebuah perjalanan yang sangat singkat. Nah, pemuda ini mengatakan, kalau ada yang ribet, kenapa harus yang gampang? Toh nanti bakal ribet juga. Jadi sekalian aja totalitas dan dinikmatin perjalanannya. Dan betul Bapak Ibu Saudara-saudari, perjalanan kala itu bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi perjalanan yang sungguh menyenangkan, penuh persiapan, mendatangkan sukacita dan membuat setiap orang belajar memberikan dirinya secara utuh untuk menghadapi situasi yang tidak mudah. Nah, hal ini mengingatkan saya kepada kisah perenungan kita pada saat ini. Perjalanan dari Rasul Paulus dalam memberitakan Injil seperti yang kita tahu bukanlah suatu yang mudah. Rasul Paulus menghadapi kesusahan, Rasul Paulus harus mempertaruhkan hidupnya antara hidup dan mati. Dan betapa hebatnya kesusahan yang harus dialami Paulus ketika memberitakan Injil Kristus pada waktu itu. Bahkan sepanjang hidupnya kita tahu ya, jika kita melihat surat-surat yang ditulisnya, kesusahan, kesulitan, penghinaan adalah teman terdekatnya. Tidak pernah terlepas dari perjalanan kehidupannya. Pertanyaannya, bisakah Paulus pada waktu itu memilih jalan yang lebih mudah begitu? Bisa saja tentu jawabannya. Dia bisa mengutus orang lain, bisa mengutus murid yang lain, dan santai-santai begitu di rumah. Toh resikonya akan lebih kecil dan gak ribet menghadapi persoalan ini dan itu. Tetapi justru ia memilih mempersiapkan dirinya dengan segala bekal yang diteladankan Kristus dan melibatkan dirinya dalam setiap perkara yang tidak mudah. Rasul Paulus sadar betul bahwa untuk mewujudkan suatu keinginan, pencapaian, harapan, perjalanannya tidak akan selalu mudah. Termasuk dalam mewujudkan kehidupan iman seperti yang Kristus teladankan. Seperti di ayat ke-10 dikatakan, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami.
Teladannya adalah Kristus sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, yang mau hadir masuk ke dalam dunia yang penuh kesusahan, keribetan, penderitaan, dan Kristus itu menjalani semua agar kehendak Allah dan kasih-Nya akan dunia ini tergenapi. Dan ketika pada hari ini kita melihat di dalam surat 2 Korintus 4 ayat ke-8 sampai dengan ke-10, mempersaksikan perjalanan iman yang tidak mudah. Tetapi menariknya jika kita cermati, setiap situasi sulit yang dihadapi oleh Paulus selalu ada jalan keluarnya. Bahwa situasi-situasi itu tidak membuat ia lantas menjadi tawar hati dan meninggalkan Tuhan atau merasa ditinggalkan sendirian, melainkan justru dalam situasi sulit itulah penyertaan Tuhan menjadi sangat nyata. Bahwa ia tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah sendirian, tidak membuatnya menjadi putus asa dan binasa. Bahwa perjalanan yang menjadi bagiannya adalah perjalanan yang telah Kristus persiapkan dan telah Kristus alami. Bukan perjalanan yang mudah, betul, malah mungkin penuh air mata, penuh dengan penderitaan, tetapi membawa anugerah, sukacita, dan juga keselamatan. Bapak Ibu Saudara terkasih, terbayang sudah ya seluruh perjalanan yang harus Paulus jalani dan juga Kristus jalani yang jauh dari kata mudah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kehidupan kita? Seberapa sering kita berupaya untuk mencari cara, jalan, dan kemungkinan-kemungkinan yang paling sederhana, cepat, ringkes, mudah untuk mengerjakan atau mencapai suatu tujuan? Seberapa sering juga kita menolak dan enggan untuk melibatkan diri kita terhadap sesuatu yang kita anggap ribet dan menyusahkan saja? Faktanya, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kehidupan tidak akan selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bahwa kesulitan dan kerumitan dalam hidup adalah sesuatu yang pasti dan tidak terhindarkan sekalipun kita sudah mencari cara atau jalan yang kita anggap paling baik, paling mudah, paling sederhana. Dan dalam dunia pekerjaan, masyarakat, relasi, bahkan dalam kehidupan pelayanan sekalipun, itu semua pasti terjadi. Apalagi ketika kita sedang mengupayakan kehidupan beriman kita seperti yang Kristus teladankan. Kehidupan beriman tidak bisa setengah-setengah. Kehidupan beriman tidak bisa kita mencari yang enak-enak saja begitu ya. Cari yang senang-senang saja, sukacita saja, mudah-mudah atau gampang saja gitu. Tetapi kehidupan beriman juga adalah tentang totalitas ketika kita mempersiapkan diri kita berserah penuh pada kehendak Tuhan untuk Tuhan pakai bahkan dalam situasi sulit dan rumit sekalipun. Lihatlah apa yang dialami oleh Paulus melalui situasi yang tidak mudah itu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Di sanalah sesungguhnya justru kehidupan yang berkenan kepada Allah sedang dibentuk. Sebuah hati sedang dimurnikan dan iman diteguhkan kembali untuk selalu melangkah demi kemuliaan Tuhan. Dan yang terpenting ialah bahwa kita juga menyadari penuh apa yang menjadi kehendak Allah dalam diri kita dan meresponnya di dalam kesungguhan hati kita dan penyerahan diri kita. Jangan pernah menghindari dari kesempatan-kesempatan dan perjalanan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita hanya karena kita merasa ribet dan tidak mau ambil resiko. Siapa tahu di dalam ketidakmudahan itu justru kita menemukan kehidupan Yesus yang nyata menyertai berkarya di dalam diri kita. Amin. Demikianlah sapaan gembala pada hari ini. Sampai jumpa pada sapaan gembala berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.